Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Jepang merupakan negara maju yang dikenal dengan teknologinya yang canggih dan sektor wisatanya yang unik. Tentu hal ini menarik para turis dari mancanegara untuk berlibur ke Jepang. Jepang juga terdiri dari beberapa pulau. Salah satunya adalah Pulau Okinawa yang terletak di bagian selatan Jepang. Pulau Okinawa memiliki banyak pantai indah yang punya daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di samping itu, Pulau Okinawa juga menyimpan sejarah kelam. Karena dulu di pulau ini pernah terjadi pertempuran dahsyat saat Perang Dunia Kedua. Bahkan, perang itu mengakibatkan korban terbesar dalam Perang Pasifik di Perang Dunia Kedua. Lebih dari 100.000 jiwa melayang dalam pertempuran itu. Tapi seperti yang aku bilang, walaupun punya masa lalu yang kelam, Okinawa memiliki pemandangan yang indah. Seorang pebisnis yang bernama Hajime Takara melihat peluang besar di Pulau Okinawa. Hajime punya ide untuk membangun hotel bertaraf internasional di Pulau Okinawa. Pembangunan hotel ini mulai dibangun di tahun 1970-an. Hajime menamai hotel itu dengan Hotel Nakagusuku, dan hotel ini dibangun di atas Bukit Kitanaka-gusuku. Hajime memilih Bukit Kitanaka-gusuku karena di atas bukit itu orang-orang bisa menikmati indahnya panorama Samudra Pasifik dan Kastil Nakagusuku yang bersejarah. Sebagai hotel bertaraf internasional, Hotel Nakagusuku rencananya juga akan memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari kebun binatang, taman bermain, fasilitas permainan air, klub malam, dan lain-lain. Tapi sepertinya pembangunan hotel ini tidak semulus yang diharapkan. Masalah pertama terjadi bahkan saat sebelum hotel ini dibangun. Jadi saat itu, sejumlah pemuka agama setempat menemui Hajime dengan tujuan untuk membatalkan pembangunan hotel. Para pemuka agama ini mengatakan jika tanah yang nantinya menjadi hotel adalah tempat sakral dan keramat, plus ada kuburan di situ. Mereka khawatir jika pembangunan hotel ini akan mengusik para makhluk halus yang sudah lebih dulu mendiami tempat itu. Seperti yang aku bilang tadi, di situ juga ada Kastil Nakagusuku yang bersejarah. Nah, jadi pada saat Perang Dunia Kedua, kastil ini digunakan sebagai bangunan militer. Banyak sekali prajurit yang akhirnya gugur dan dikuburkan di sekitar Kastil Nakagusuku. Sebetulnya, di pertengahan abad ke-20, pemerintah daerah Okinawa sempat memindahkan jasad orang-orang yang dikuburkan di sekitar kastil. Tapi, menurut pemuka agama setempat, tidak semua mayat berhasil dipindahkan atau direlokasi oleh pemerintah daerah. Jadi, menurut para pemuka agama, arwah-arwah dari mayat yang masih ada di situ tetap bergentayangan di lokasi tersebut. Namun, meski sudah diperingati oleh pemuka agama setempat, Hajime tetap bersikeras membangun Hotel Nakagusuku di tempat itu. Entah hanya kebetulan atau tidak, tak lama sesudah pembangunan hotel dimulai, masalah demi masalah langsung bermunculan. Di antaranya adalah cuaca buruk dan jalan yang rusak. Hal ini tentu mengganggu kelancaran pembangunan hotel.
Tapi ternyata masalah-masalah tadi belum ada apa-apanya dibandingkan masalah-masalah lainnya. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan hotel bersaksi jika mesin-mesin yang akan digunakan sering sekali bermasalah dan penyebabnya tidak jelas. Para pekerja juga mengaku jika mereka pernah melihat penampakan sosok yang terlihat seperti penduduk Jepang dari abad ke-15. Selain itu, banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi pada para pekerja. Semua insiden ini menyebabkan pembangunan tersendat dan biaya operasional yang terus meningkat. Saat insiden-insiden ini makin sering terjadi, para pekerja makin yakin jika tempat itu memang angker dan terkutuk. Saking takutnya, sejumlah pekerja menolak untuk bekerja. Hajime yang merasa jengkel memutuskan untuk turun tangan. Hajime nekat bermalam di tempat pembangunan hotel untuk membuktikan kalau tempat ini bukan tempat angker atau tempat yang terkutuk. Tapi sepertinya keputusan Hajime untuk bermalam di situ adalah kesalahan besar. Karena sejak saat itu, Hajime mengalami gangguan jiwa. Karena hal ini, akhirnya Hajime dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Akibatnya, pembangunan hotel Nakagusuku berhenti dan terbengkalai. Di tahun 1975, perusahaan yang mendanai pembangunan hotel ini dinyatakan bangkrut. Dengan terbengkalainya hotel ini dan cerita-cerita mistis yang menyelimuti, menyebabkan bangunan ini menjadi sasaran uji nyali. Banyak sekali orang-orang yang melakukan uji nyali di sini dan mengaku jika mereka mendengar suara-suara musik, merasa diawasi, dan lain-lain. Dan pada akhirnya, Hotel Nakagusuku yang awalnya dibangun untuk dihuni oleh manusia menjadi terbengkalai dan menjadi hunian bagi para makhluk halus. Ya, itu cerita untuk hari ini guys. Jangan lupa tulis pendapat dan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.